Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Sehat? sehat Bu. Sehat, Ibu. Bu. Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan sehat. Kita harus tetap menjaga kesehatan ya anak-anak, apalagi di era pandemi COVID-19 ini. Kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan lebih baik lagi. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada Mbak Vera untuk memimpin berdoa ya Mbak Vera. Silahkan Mbak Vera. Baik Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Mbak Vera yang telah bersedia membantu Ibu untuk memimpin berdoa. Baik anak-anak, untuk pertemuan pada pagi hari ini, apakah semuanya masuk ya anak-anak? Atau adakah yang izin atau sakit untuk hari ini? Sepertinya masuk semua. Oh ya, Alhamdulillah jika semuanya masuk ya anak-anak. Jadi nanti untuk link presensi akan Ibu tautkan di akhir mata pelajaran pada pagi hari ini. Kalian bisa mengisinya di akhir pertemuan pada pagi hari ini ya anak-anak. Baik, sebelum memulai materinya, Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Baik, Sudah, Ibu. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Di manakah ini anak-anak? Ada yang tahu? Di gunung, Bu. Ya, betul sekali. Ini ada di Gunung Bromo sama ada di Raja Ampat. Siapa yang pernah ke sini anak-anak? Pernah Bu. Belum, Oh, Ibu. ya, pernah. Pernah, Bu, sering. Ini gambar apa anak-anak? Hewan apa? Jerapah, Ibu. Ya, betul sekali. Ada jerapah. Ada apa lagi anak-anak? Iya, gajah. Ada bangau. Selanjutnya dari dua gambar itu tadi, kira-kira hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa? Ada yang tahu? Hayo, kita akan belajar materi tentang apa untuk pertemuan kali ini anak-anak? Apa ya, Bu? Flora fauna, Bu? Ya, hampir benar ya. Jadi untuk pertemuan pada hari ini kita akan mempelajari mengenai keadaan alam Indonesia dengan subbahasan kondisi fisik wilayah Indonesia anak-anak. Selanjutnya, untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.1 memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk, muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Dan untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari dan diharapkan peserta didik mampu menjelaskan kondisi fisik wilayah Indonesia dengan bahasanya sendiri. Nah, Ibu mau tanya lagi nih, siapa yang pernah berkunjung ke kebun teh? Angkat tangan. Siapa, ayo? Saya belum pernah, Bu. Iya, ada yang pernah, Ibu. Ada yang pernah? Pernah Bu. Wah, ya, Mbak Vera pernah. Lagi, Ibu akan bertanya ke kalian, atau siapa saja nih yang pernah berkunjung ke kebun sayur mayur, angkat tangan. Siapa nih? Pastinya semuanya hampir pernah ya ke kebun sayuran. Siapa? Siapa yang pernah? Saya pernah, Bu.
Saya pernah, Ibu. Pasti semuanya pernah. Nah, apa saja sih yang kalian rasakan ketika melihat kedua gambar tersebut? Apa saja anak-anak? Sejuk, Bu, sejuk. Iya, betul sekali Mbak Vera. Iya, Udaranya benar, Ibu. sejuk. Ada lagi? Banyak flora faunanya, Bu. Iya, betul. Banyak flora faunanya. Yang ketiga, ada lagi yang terakhir yang ingin berpendapat? Apalagi Ada. anak-anak? Ada gunung sama bukitnya juga, Bu, di sana. Betul sekali. Ada bentang alam atau pemandangan alamnya, Bu. Pinter-pinter sekali ya anak-anak. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang pelajar, kita harus bangga ya anak-anak menjadi seorang pelajar Indonesia yang dimana kita hidup di negara yang kaya akan sumber daya alam, kaya akan keindahan alam yang sangat mempesona. Jangan sampai kita menjadi pelajar yang apatis, yang tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan alam, seperti adanya kerusakan hutan, penebangan liar, kerusakan alam biota laut. Kita apatis, tidak peduli, jangan sampai ya anak-anak. Oleh karena itu, pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan belajar mengenai keadaan alam Indonesia yang diharapkan kalian lebih cinta terhadap Indonesia dan alam Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai kondisi geologis Indonesia, yang kedua mengenai bentuk muka bumi Indonesia, dan yang ketiga mengenai kondisi iklim Indonesia. Baik, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu kondisi geologi anak-anak? Siapa yang ingin berpendapat? Silakan hidupkan mic-nya. Ayo, siapa yang tahu kondisi geologi itu apa? Ya, silakan Mbak Vera. Apa itu Saya kondisi tahu. geologis? Ya, silakan. Kondisi geologi itu adalah kondisi yang berhubungan dengan pergerakan lempeng, Bu, khususnya di Indonesia. Sekali. Jadi di sini Ibu sudah membuat kata kunci ya. Jadi kondisi geologis Indonesia itu erat hubungannya dengan suatu lempeng anak-anak. Jadi di sini Ibu ada 3 kunci. Yang pertama, kondisi geologis Indonesia itu berhubungan dengan lempeng. Ada lempeng Eurasia, ada lempeng Pasifik, dan ada lempeng Indo-Australia. Dan yang kedua ada pertemuan 2 jalur pegunungan muda yang disebut Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Dan yang ketiga ada pembagian daerah anak-anak semua, yaitu meliputi dataran Sahul, dataran Sunda, dan Laut Tengah Australia Asiatis, di mana kondisi geologis Indonesia itu erat kaitannya dengan pergerakan kulit bumi atau tektonisme dan gejala kegunung apian atau biasa disebut dengan vulkanisme. Sehingga kita tidak heran jika Indonesia mendapat julukan sebagai Ring of Fire atau cincin api dunia. Seperti itu ya anak-anak. Dari sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa, Bu. Kita lanjut. Bisa, Ibu. Pembahasan selanjutnya. Apa saja sih Ibu dampak dari letak geologis Indonesia? Jadi ada 3 anak-anak di sini. Indonesia itu memiliki potensi barang tambah yang sangat melimpah. Yang kedua, Indonesia memiliki tanah vulkanis yang subur. Dan yang ketiga, dapat ditemukan banyak palung laut, pegunungan api, serta Indonesia itu banyak sekali ya terjadi bencana seperti bencana gempa bumi dan bencana meletusnya gunung api. Selanjutnya, bentuk muka bumi Indonesia di sini, gambar pertama ada danau, ada sungai, ada tanjung, di sana ada bukit, rawa, pegunungan, ada sabana. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu bentuk muka bumi atau relief muka bumi? Silakan yang mau berpendapat apa itu bentuk muka bumi. Saya, Bu. Ya, Mbak Nuris, silakan. Bentuk muka bumi itu yang berkaitan dengan tenaga endogen dan eksogen, Bu. Betul sekali. Jadi, bentuk muka bumi itu erat kaitannya dengan 2 tenaga, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen yang menjadi dasar pembentukannya.
dan tidak jauh-jauh dengan pengetahuan mengenai fisiografis anak-anak seperti pengetahuan geografis, astronomis, geologis, di mana relief muka bumi ini dibagi menjadi dua bagian besar anak-anak yang meliputi relief daratan. Misalnya ada gunung, ada lembah Bu, ada bukit, ada dataran rendah, dataran tinggi. Nah, itu semuanya merupakan relief daratan. Ada juga relief lautan, Bu. Iya benar, ada gunung laut, ada samudra, ada laut, ada pantai. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari kondisi iklim di Indonesia, anak-anak. Sebelum memasuki materi kondisi iklim di Indonesia, di sini ada yang tahu nggak 3 iklim dominan yang ada di Indonesia itu apa saja? Silakan berpendapat. Silakan anak-anak. Ada yang tahu? Iklim muson dan iklim tropis, Ibu. Tropis, Iya, Bu. betul sekali. Ada 3 iklim yang dominan ada di Indonesia. Yang pertama yaitu iklim tropis. Nah, kita tahu ya anak-anak, Indonesia itu merupakan negara khatulistiwa, di mana Indonesia itu hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Dan yang kedua yaitu iklim muson, iklim yang dipengaruhi oleh pergerakan angin yang berpindah 6 bulan sekali. Kalian mengenalnya dengan 2 sebutan. Ada yang tahu angin apa saja? Ada yang tahu anak-anak angin apa saja? Wah, ada yang tidak tahu ya. Jadi ada 2 angin, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Di sini yang terakhir adalah iklim laut. Kita ketahui di Indonesia itu kan banyak sekali laut ya anak-anak. Pastinya banyak sekali terjadi penguapan air laut yang menyebabkan Indonesia itu sangat tinggi sekali curah hujannya. Selanjutnya, apa saja sih Bu dampak positif dari iklim yang dimiliki Indonesia itu? Yang pertama, perbedaan temperatur antara siang dan malam tidak terlalu ekstrim anak-anak. Jadi kalau siang tidak terlalu panas, kalau malam juga tidak terlalu dingin. Jadi rata-rata saja kalau kita hidup di Indonesia. Yang kedua itu mengakibatkan di Indonesia terjadi musim penghujan dan musim kemarau yang bergantian setiap 6 bulan sekali. Dan yang ketiga, di Indonesia itu dapat merasakan penyinaran matahari sepanjang tahun. Makanya kita selalu merasakan hangat karena matahari selalu menyinari kita sepanjang tahun. Dan yang keempat, banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dengan berbagai varietas tanaman. Dan juga kita ketahui dengan adanya iklim yang dimiliki Indonesia ini, Indonesia kaya akan keragaman flora dan fauna. Seperti itu anak-anak. Jadi kesimpulannya dari letak geologis, berbagai macam lempeng, dan akibatnya ini berpotensi untuk menghasilkan sumber daya alam yang melimpah, menghasilkan kondisi alam yang indah, yang berpotensi untuk menjadikan suatu Indonesia yang mampu berdiri menjadi suatu negara yang kaya, yang memiliki perbedaan dengan negara lainnya. Seperti itu. Selanjutnya dari materi ini, Ibu harap kalian itu bangga menjadi pelajar Indonesia. Sayangi alammu, lestarikan lingkunganmu, karena alam yang kalian tinggali sekarang ini merupakan alam yang begitu indah anak-anak, dan tolong jaga dan lestarikan alam kalian. Jangan sampai seluruhnya itu hancur dan akhirnya seluruh kondisi alam, seluruh makhluk hidup itu kehilangan tempat tinggalnya. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir, Ibu telah mentautkan tugas yang ada di Google Classroom. Kalian bisa mengerjakan sesuai dengan tenggat yang telah Ibu tentukan ya anak-anak. Dan juga tolong dikerjakan sesuai dengan tenggatnya. Tidak boleh ada keterlambatan dan tolong dikerjakan dengan rapi. Sebelum mengakhiri pembelajarannya Ibu, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Saya sudah paham, Bu. Baik. Sudah jelas. Baik. Belum ada, Ibu. Baik. Semuanya belum ada ya. Karena kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa, alangkah lebih baiknya kita mengakhirinya juga dengan berdoa agar ilmu kita bisa menjadi berkah. Silakan Mbak Vera untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini dengan memimpin berdoa kepada teman-temannya.
Baik Ibu. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Mbak Vera dan teman-teman sekalian yang telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak sekalian bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan dan anak-anak bisa mendapatkan materi yang bermanfaat. Jika terdapat kesalahan kata atau kekurangan penjelasan, bisa nanti ditanyakan via WhatsApp ya anak-anak atau via Google Classroom. Seperti itu ya anak-anak. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.